Hey, Neraga Kariba Kaceps di sini. Rasa-rasanya hari ini waktu begitu cepat berlalu, entah karena mesin waktu sudah bergerak cepat atau karena kebanyakan scroll. Sebenarnya maksud saya semoga yang mendengar suara ini tidak terbuai maupun larut di dalamnya, tapi memilih keluar dari gelas untuk menyadari betapa berharganya hidup ini sebab Mimin sudah terlanjur terjebak. Selamat menjadi saksi. Cerita dimulai dengan melihat gadis cantik bening kulitnya lagi sedang diantar ayah tercintanya ke kampus. Gadis ini bernama Ging. Setiap pagi Ging diantar ayahnya sebagai putri kesayangan satu-satunya. Dari awal Ging merasa ada yang menjanggal dadanya. Pagi ini ia memilih tidak masuk belajar namun malah bolos, lompat dari pagar lalu masuk ke salah satu mobil, entah mobil siapa. Pasti kalian kira pria ini penculik gadis-gadis mempesona. Bukan, pria ini bernama Pam. Pam sendiri adalah sahabat sejati Ging. Kebiasaan mereka berdua pada saat bolos pasti ketemunya di balik pagar sini. Nah, agar tidak kehilangan jejak juga, cepat-cepat Ging menyuruh Pam tancap gas mengikuti mobil kijang merah milik ayahnya Ging. Setelah menemukan mobilnya di tol, Ging heran kenapa ayahnya belok kiri menuju bandara padahal jalur kantornya terus-terus ke depan sana. Rasa penasaran Ging makin panas, ia pun terus mengikuti ayahnya yang ternyata benar ke bandara. Ging setia ditemani oleh Pam. Sebenarnya usaha ini cukup sulit sebab bagaimana bisa mengetahui tujuan penerbangan si Babe. Ternyata Ging ini sangat lincah orangnya, ia sudah lebih dulu memeriksa jadwal penerbangan pagi di mana ayahnya akan menuju ke Chiang Mai. Dan karena ini semua harus diperjelas, pinjam dulu 100, Ging pinjam uang pembeli tiket dulu ke Pam. Terbanglah mereka berdua ke Chiang Mai. Sedikit memberitahu, Chiang Mai ialah kota terbesar kedua di Thailand, terletak di antara pegunungan yang berbentuk daerah utara Thailand. Terpantau ayah Ging telah tiba di Chiang Mai lalu mampir di salah satu hotel, entah ada urusan apa di dalam sana. Baiknya Ging dan Pam tidak kehilangan jejak, terus ngikut dari belakang. Dari dalam lift Ging melihat ayahnya mengetuk pintu salah satu kamar. Itu sangat jelas jika ada seseorang sudah menunggunya dari dalam, entah itu waria, perempuan atau laki-laki. Ging setia ditemani sahabatnya Pam cepat-cepat masuk ke kamar sebelah yang kebetulan tidak terkunci karena salah satu hotelier lagi membersihkan toilet di dalam. Begitu petugas sudah keluar, Ging dan Pam juga buru-buru keluar dari lemari untuk segera menguping ayahnya di kamar sebelah. Meski menggunakan gelas, Ging tidak bisa mendengar apapun sebab temboknya terlalu tebal. Beraksilah Pam mencari colokan dari belakang TV. Dari situ ia mulai menguping pakai cara yang sama. Tahu-taunya berhasil, dan apakah yang didengar Pam dari kamar sebelah ner? Suara desahan. ครับเถอะ ไหนกูฟังบ้าง มีอะไรมึงจะฟังทำไมวะ กูว่ากูจะบอกแม่นะ Setelah mengetahui fakta sebenarnya, sebagai anak tentu hati ini teriris-iris, sakitnya tak main-main. Dari dalam pesawat air mata Ging tak bisa ia bendung, muka ditutupi dengan kain agar orang lain tak melihat tangisannya. Dari kursi sebelah Pam sebagai seorang sahabat tak tinggal diam melihat wanita terbaiknya terluka. Ia memberi Ging semangat dengan berkata, "Percayalah padaku, seiring waktu berlalu nanti semuanya akan jadi lebih baik." Atas kejadian ini pula kita sama sekali tidak bisa membenci ataupun menghina orang tua kita karena keburukan atau kesalahannya, tapi kewajiban kita untuk tetap berbakti sebagai seorang anak. Pam menggenggam tangan Ging, mengusap air matanya lalu memeluk. Bahkan sempat terlontar sebuah kalimat dari mulut Pam dan itu tercurahkan dari suara hati, yaitu berbunyi, "Ging, tetaplah di sisiku sebab aku ini sayang padamu." Heran tuh Ging mendengarnya. ปาล์มที่มึงบอกว่ามึงรักกูเมื่อกี้รักแบบไหนวะมึงถามก่อนดิ ในที่สุดตั้งแต่กูเกิดมาแล้วอะ ดีที่สุดอะยังไม่ต้องเลิกกันนะเว้ย Bagian terbaiknya sahabat tak akan pernah putus. Tetapi apakah perkataan itu sah-sah saja? Padahal kalau dari awal kita perhatikan sikap Pam ini, sepertinya ia memiliki perasaan lebih ke Ging, cuman Gingnya aja yang tidak menyadari akan itu. Entahlah, semuanya juga masih tanda tanya. เฮ้ย เฮ้ย แล้วน้องระยองยันหลา แล้วน้องระยองยัง กู ล่ะ ตามกูทำไม พูดตามกูทำไม Lihatlah bagaimana keakraban mereka berdua. Pula entah kenapa lirikan-lirikan tipis Pam ke Ging itu selalu hadir padahal mereka berdua tak lebih dari seorang sahabat. Tepat di obrolan ini ada kabar gembira juga dari Ging. Ia memberitahu Pam jika dirinya telah jadian dengan Louis.
Mendengar itu, sedikit nampak raut cemburu dari wajah Pam, terlebih ketika Ging pamit sebab Louis di depan sana dari tadi menunggu. Dari sinilah amarah Pam pecah melihat sahabatnya Ging lengket-lengket dengan lelaki lain. สังงานก็ไม่รู้นะครับ Kukira Louis dihantam betul, tahu-taunya itu hanya gambaran amarah Pam yang tak akan mungkin ia tunjukkan sebab ia begitu takut Ging bisa mengetahui isi hatinya. Singkat kisah, beberapa tahun telah berlalu, Pam kini telah jadi seorang pramugara di maskapai, sementara Ging telah jadi manajer dalam industri musik milik seorang pria bernama Ted. Itu artinya di saat-saat sekarang Ging dan Pam telah bersahabat selama 10 tahun lamanya, sementara rasa itu masih tetap sama, tak lekang oleh waktu. Bayangkan bagaimana tegarnya Pam ini menyembunyikan perasaan. Ketika sepeda-sepeda sore bareng, Ging sempat curhat-curhat dengan Pam. Ging berkata jika putus cinta itu ternyata pedih juga rasanya. Tahu-taunya hubungan Ging dan Louis telah kandas, putus di tengah jalan. Dari sinilah Pam merasa jika dirinya akan mendapat kesempatan, terlebih saat Ging berkata jika suatu saat pasti ada pria baik untukku. Kegeeran tuh si Pam, seakan-akan semuanya tertuju padanya, padahal sampai detik ini Ging hanya menganggapnya sebagai sahabat terbaik, tak akan lebih dari itu. Sulit ada di posisi Pam ini. Beberapa hari telah berlalu, kita lihat Pam diajak Ging nonton di acara live musiknya. Tak lama, dari atas panggung ada pria brewok datang memanggil Ging dengan panggilan Ging sayang, Ging sayang. Siapakah dia? Tahu-taunya orang inilah yang bernama Ted, atasan Ging. Bukan hanya sekedar atasan semata, tapi bahkan mereka berdua sudah dekat. Tuh lihat manja-manjaan di hadapan Pam tanpa Ging sadari jika ulahnya ini dapat membuat Pam terluka. Pada saat giliran Ging mempersembahkan sebuah lagu, hal tak diinginkan terjadi. Ging kecelakaan panggung. Pam ไปกินเบียร์ต่อไป Pedihnya menusuk hingga ke dalam sukma. Pam menyadari jika terjebak dalam lingkaran friendzone seperti ini benar-benar tidak nyaman. Terluka sendiri, sakit sendiri, cemburu sendiri. Semuanya harus dipendam sendiri, mau menembus batasnya sulit juga. Sebab sangat mungkin persahabatan selama bertahun-tahun akan hancur dalam sekejap. Kini Ging telah keluar rumah sakit meski kondisinya belum sepenuhnya stabil. Ini semua karena jadwal tur musiknya dengan kekasih barunya Ted terlalu padat. Setelah tiba di Malaysia, Ging baru sempat mengabari Pam jika dirinya di luar negeri sekarang. Kaget sekali Pam mendengar Ging tidak di Thailand. Ia pun langsung memesan tiket untuk menyusul Ging di sana, dan inilah suasana Kuala Lumpur yang disebut sebagai ibu kota resmi Malaysia sampai saat ini. Pam benar-benar menyusul Ging di Malaysia saking khawatir dan merindunya ia. Terlebih kondisi Ging juga belum sepenuhnya normal. Dari sini Pam baru bertanya ada program apa di Malaysia. Ging pun memberitahu jika timnya sedang menggarap lagu dan bekerja sama dengan artis-artis di negara Asia. Katanya setelah selesai di sini mereka akan lanjut ke Indonesia, tempatnya para orang-orang manis seperti si Mimin. Nah, selama proses garapan lagu berlangsung, ada yang aneh dengan Ted. Sikap genit dan pedulinya terhadap vokalis-vokalisnya terlalu berlebihan. Apalagi kalau dilihat-lihat mereka memang pada cantik-cantik serta menggoda. Dimana pada akhirnya sikap Ted ke Ging mulai agak dingin, tidak sehangat yang dulu lagi. Kecurigaan Ging juga makin ia mencoba diam-diam memeriksa handphone Ted. Banyak sekali percakapan-percakapan di dalam sana. Makin kesini Ging jelas makin curiga jika pacarnya Ted di sana pasti sudah selingkuh dengan salah satu vokalisnya. Oh, thank you very much. Ketika sudah istirahat di hotel, Ted ngorok duluan, mungkin karena terlalu capek. Sementara Ging yang belum tidur sibuk merapikan pakaian Ted yang amburadul. Ging kaget pada saat ada benda hitam jatuh dari baju Ted. Setelah diperiksa baik-baik, ternyata benda hitam itu adalah kondom berisi 3 namun sisa 2. Artinya sisanya sudah dipakai oleh Ted. Dari sinilah Ging amat tak menyangka, tapi masih berusaha berpikir positif dulu. Ging tidak langsung menyudutkan Ted saking sayangnya si Ging ini. Nah, untuk meredam semuanya, Ging kembali mengajak Pam ketemu makan berdua dari atas gedung pencakar langit sambil bersenda gurau. Tenang Pam ini selalu ada di samping Ging, bahkan kadang-kadang ia rela menodai wajah ikhlasnya dengan coklat agar Ging bisa selalu tersenyum saat bersamanya. Pam setia menopang Ging kesana kemari kemana saja Ging mau pergi. เพื่อนดีๆอย่างมึงได้จากที่ไหนพูดมากนะมึง
Kau takkan sakiti hatiku. Beberapa hari kemudian, geng telah mengetahui jika Ted ternyata sedang berangkat ke Hong Kong sendirian. Alasannya mau menggarap lagu di sana, dan karena geng mau mengetahui pasti apa benar Ted berangkat karena pekerjaan atau karena wanita, ia pun bergegas ke Hong Kong juga. Tak bosan-bosan, Pam setia menemaninya. Setibanya di Hong Kong, geng langsung menuju ke hotel Ted. Namun anehnya, Ted tak nongol-nongol entah kemana, padahal sudah cukup lama geng menunggu di luar. Sebenarnya yang perlu kita fokusi di sini tuh perasaan Pam. Begitu tegarnya ia ada di situasi ini, membiarkan dirinya tercabik-cabik sembilu menemani Ging mengurusi permasalahannya dengan Ted, bahkan sampai ke negeri orang, padahal dirinya lah sebenarnya yang mencintai Ging dengan tulus. Cuman Gingnya aja yang kurang peka. Ia malah sibuk mempertahankan laki-laki yang sedari awal sudah banyak kejanggalan dan keraguannya. Di sisi lain, kita juga tidak semerta-merta menyalahkan Ging dengan sembrono, sebab memang ia hanya menganggap Pam sebagai sahabat sejatinya. Jadi apa salahnya jika Ging dengan lelaki lain, kan? Sambil membuka sepatu Ging, Pam sempat bertanya, "Hei, kenapa engkau begitu terobsesi dengan si Ted?" Dengar jawaban Ging, ia berkata, "Setiap lagu yang kudengar membuatku teringat padanya. Kebetulan Ted itu seorang musisi, kan, Ner? Ted juga pernah bilang ke Ging, jika setelah kita menikah nanti saya ingin memiliki 3 anak darimu agar supaya bisa buat band. Anak pertama belajar piano, anak kedua main biola, yang terakhir bagian gulung-gulung kabel." Itulah yang membuat Ging sangat terobsesi dengan Ted, bahkan ingin cepat-cepat menikah. Apa respon Pam setelah mendengar itu semua dari Ging? Ia hanya berkata, manusia hanya bisa berencana, tapi takdir juga punya kenyataan. Ner, ini sudah berjam-jam Ging menunggu Pam. Ditelepon-telepon juga tak digubris. Capek Ging nelpon terus. Pam pun menyuruh Ging, "Coba telepon dia pakai handphoneku, siapa tahu diangkat kalau nomor baru." Masuk akal, nelponlah Ging pakai nomor Pam. Tahu-taunya langsung diangkat oleh Ted. Halo Kap. Halo. Tak terduga sekali, sesakit itukah Ging bisa-bisanya langsung lompat bergelantung di atas sana. Untung Pamnya gercep hingga suasana jadi sangat romantis. Ging merasa tidak ada gunanya lagi tinggal di Hong Kong. Ia pun mengajak Pam agar segera balik ke Thailand saja. Dipulangkanlah Ging. Dari dalam pesawat, melihat Ging terus cemberut, Pam pun berusaha menghiburnya. Berceloteh di hadapan Ging mengikuti protokol pesawat, padahal ini adalah waktu kerja. Sebelum Ging turun dari pesawat, Pam memberitahunya jika ia masih ada 1 penerbangan lagi. Nanti setelah selesai, Pam baru bisa nyusul ke Pulau Krabi. Mau tidak mau ya, Ging harus berangkat sendiri dulu ke sana, sekalian mencari ketenangan habis dicampakkan oleh Ted. Dan inilah keindahan tepian Krabi Thailand, gunung-gunungnya yang unik serta pasir pantai putih merona. Iya, setidaknya keindahan ini dapat membuat Ging sedikit rileks. Namun di esok harinya, ketika Pam sudah datang menemui Ging di penginapan, Pamnya malah kaget melihat model Ging di dalam kayak ular sawah kekenyangan. เฮียเคยเป็นห่วงมนุษย์คนไหนเท่ามึงละ Keceplosan si Pam, tak sadar ia berkata, "Aku tak pernah khawatir soal siapapun selain engkau." Untung-untung Ging di sini kurang fokus, atau mungkin hanya pura-pura tak peka dengan omongan Pam barusan. Nah, karena daripada stres juga mengurung diri terus dalam kamar, Pam mencoba mengajak Ging mendaki ke sebuah puncak. Jalannya cukup ekstrim, namun ini dapat membuat Ging sedikit gembira. Keringat sakit hatinya pada keluar bercucuran. Setibanya di puncak tujuan, maka mari kita sejenak menikmati keindahan alam di mana sepertinya sang pencipta telah selesai mencampur warna pagi ini. Dari balik dedaunan, burung-burung begitu riang gembira menyanyikan nyanyiannya. Ging bagaikan burung bulbul yang berada di puncak gunung menyanyikan dongeng kesedihan, sementara yang lain bernyanyi menyambut keceriaan. Ini semua karena si Ted. Dari atas sini, Ging sempat melontarkan pertanyaan ke Pam. Ia bertanya, "Pernahkah kau bayangkan seperti apa jadinya kalau kita pacaran?" Kata Pam, "Ya, mungkin seperti sekarang ini." เฮ้ยมึงจริงจับดีเลยเว้ย Monyet sialan, keringat dingin tuh Ging karena takut.
Setelah dihamburkan si monyet, Pam lanjut mengajak Ging ke pantai. Sambil menikmati kilauan sunset di depan sana, Pam juga asik menghidupkan suasana, nyanyi-nyanyi dengan gairah. Intinya Pam selalu berusaha agar kondisi hati Ging bisa lebih membaik. Dari sini juga Lanor, kita mulai melihat ada lirikan-lirikan aneh dari Ging, seakan-akan hatinya tiba-tiba diketuk oleh ketulusan Pam yang selama ini ia tidak sadari. Yang membuat Pam kaget sebenarnya ketika Ging tiba-tiba berdiri ke tepi laut membuka jam pemberian Ted lalu membuangnya ke laut. Itu artinya bisa jadi sekarang Ging benar-benar sudah mau melepaskan Ted dari hidupnya. Pam manfaatkan momennya, bro. Bikin biar ห้องกูกัน Bergetar bulu pantat Pam tiba-tiba diajak Ging minum berdua di kamarnya. Dari mulai jalan menuju kamar Ging, detak jantung Pam meronta-ronta. Terlebih saat Ging datang membuka pintu untuknya dengan tampilan yang cukup seksi. Itu membuat Pam bertanya-tanya apakah Ging ini pengen dibelai atau bagaimana. Ketika Pam sudah masuk ke dalam, ia kaget bukannya Ging mengajaknya kemari untuk minum bir bersama, namun malah mengajak Pam mandi bir bersama. Entah apa manfaatnya mandi air seperti ini, Tidak neko-neko masuklah si Pam juga dalam bak mandi berendam bersama wanita yang selama ini ia idam-idamkan, Ging sahabatnya sendiri. Bisa sedekat ini dengan Ging, tentu Pam banyak deg-degannya juga. Terlihat Ging menyelupkan kepalanya, katanya air bir dapat menutrisi rambut serta membersihkannya dari bahan-bahan kimia. Setelah dicelup, Ging menyuruh Pam membelakang lalu nyender ke arahnya. Maksud Ging di sini ia mau membantu Pam membasuhi rambutnya juga. Begitu pelan-pelan Ging membasuh kepala Pam dengan air bir. Tak lama Ging datang berbisik ke telinga Pam. Pam yang paham jika ini sebuah perintah, pada akhirnya lahan perlahan mereka merangkap untuk saling mengecup. Tetapi ketika kedua bibir itu hendak hinggap, tiba-tiba Ging berkata, entah kenapa saya tidak bisa melakukannya. Kata Pam, tidak apa-apa, saya cukup paham jika kita ini sahabatan sudah cukup lama, maka itu sangat wajar. Hal-hal seperti ini memang butuh waktu, katanya. Pam mengajak Ging untuk menjalani semuanya dengan pelan-pelan, seakan-akan Pam begitu yakin jika Ging juga telah mencintainya lebih dari seorang sahabat. Padahal apa ini semua Ging lakukan untuk menjadikan Pam sebagai sasarannya. Kasihan si Pam, mana jagungnya juga sudah tegang. แต่กูทำไม่ได้วะ มึงไปเคลียร์เขากันไหม ปาล์ม ถ้ามึงไม่รู้สึกจริงมึงอย่าทำงี้ได้ไหม ใครบอกว่ากูไม่รู้สึก Wah, tak disangka-sangka sekali, ternyata selama ini Ging juga punya perasaan ke Pam. เดี๋ยวกูจะไปเลิกกับพี่เท็ด Mungkin kalian kira Pam di sini langsung lompat mengecup setelah mengetahui semuanya kan? Tidak, ia hanya mendekat untuk menutupi tubuh Ging dengan handuk. Saking luar biasanya si Pam ini. Bahkan ia memilih tidur di lantai sebab menurutnya hal-hal seperti itu sangat tak wajar dilakukan jika seseorang belum melakukan ijab kabul. Laki-laki betul kok Pam, mengaku kasih. หลังมึงเคลียร์พี่เทสเสร็จเจอกันที่ชเวดากองนะ Besoknya, Ging pun sudah datang menemui Ted di studio rekaman untuk mengakhiri semuanya. Namun lihatlah bagaimana reaksi Ted di sini, menjengkelkan. ไม่อยากปล่อยเลย Pada akhirnya, Ging jadi luluh dan menganggap semuanya sudah baik-baik saja. Di sisi lain, kita lihat Pam sudah dari tadi ada di Swedagon menunggu kedatangan Ging. Bangunan emas itulah yang disebut Swedagon, merupakan bangunan arsitektur paling mewah di kota Myanmar yang dianggap sebagai tempat suci bagi masyarakat di sana. Tak lama kita lihat Ging juga sudah datang. Bahagia sekali Pam. Setelah tradisi bakar lilin di Swedagon ini, Pam pun bertanya, apakah engkau sudah mengakhiri semuanya dengan Ted? Lihatlah apa jawaban Ging di sini. ลองให้โอกาสพี่เขาด้วยมันก็ดีอยู่แล้วว่า มึงแม่ง ปาล์มกูไม่อยากเอามึงมาเสี่ยงอะ วันนี้กูอยู่ไม่ได้แล้วจริงๆถ้ามึงตามกูมาอีกกูจูงมึงเลยนะเว้ย เอาจริงๆผมเคยคบกับใครมาเลยแหละ Pedih sekali perasaan Pam. Bisa-bisanya Ging masih memberi Ted kesempatan. Tapi sebenarnya cukup jelas juga jawaban dari Ging kenapa ia menolak Pam. Sebab satu ketakutan besarnya jika ia sampai berpacaran dengan Pam lalu putus, itu bakal lebih menyakitkan. Jadi ya baiknya memilih berteman saja.
Beberapa hari telah berlalu, kita lihat Ging dan Ted benar-benar balikan. Tapi kali ini kondisinya sudah cukup berbeda. Ging sadar jika memang dirinya bersama Ted sekarang, namun entah kenapa ia terus memikirkan Pam. Hingga pada akhirnya kita akan lihat keputusan akhir Ging, sebab cinta sejati ialah cinta yang teruji.ถามว่า ขอถามมึงข้อหนึ่งถ้าจะไม่เป็นเพื่อนกัน ก็แต่งงานกันไปเลยนะแต่งงานกับกูไหม ไอ้นะกูไม่ได้ยิน มึงนี่แหละ सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना नाम अपना Kini telah usai. Hal apakah yang bisa kita petik dari kisah yang penuh lika-liku ini? Tulis di kolom komentar ya. Selamat bersua di video selanjutnya, ner. Bye. And every time I try to fly, I fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you, baby. I make believe that you are here.